Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok, masih dalam konsep yang sama yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, video ini masih lanjutan dari video yang sebelumnya yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa untuk studi kasus Dina Beauty Salon. Nah, ini sudah masuk kepada part ketiga, di mana inilah part yang terakhir. Di dalam part ketiga ini kita akan membuat jurnal penutup, kemudian buku besar setelah penutupan, kemudian neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir kita akan membuat yang namanya jurnal pembalik. Oke geng, kita langsung aja mulai dari jurnal penutup. Jurnal penutup atau closing entry. Nah, apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup merupakan jurnal yang digunakan pada perusahaan dalam aktivitas akuntansi dengan tujuan menghapus atau menolkan saldo akun nominal, prive, dan laba rugi. Nah, kalau dikatakan dia menghapus atau menolkan, bukan dalam arti kita hapus pakai tip X ya, atau kita delete, tidak. Nah, menghapus itu kalau dia di kredit, pindahkan saldonya ke debit. Sebaliknya, kalau dia di debit, pindahkan dia ke kredit. Itulah menutup atau menghapus atau menolkan. Nah, itu dia. Akun nominal ini yaitu pendapatan dan beban. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat jurnal penutup ya. Akun-akun yang mengalami penutupan, yang pertama adalah menutup akun beban. Beban itu kan bersaldo normal atau bertambahnya di debit. Berarti kalau kita mau menutupnya, maka beban itu akan kita pindahkan ke kredit. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban sejumlah saldo bebannya. Itu dia yang pertama. Yang kedua, menutup akun pendapatan. Pendapatan ini bersaldo normalnya di kredit. Berarti kalau kita mau menutup atau menolkan atau mau menghapus akun pendapatannya, maka dia harus kita pindahkan ke debit. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sejumlah saldo pendapatannya. Gampang ya? Kemudian yang ketiga, menutup akun prive atau pengambilan pribadi uang perusahaan ya oleh pemilik perusahaan. Nah, prive ini kan bersaldo normalnya kan atau bertambahnya kan di debit. Maka kalau kita mau tutup, pindahkan dia ke kredit. Bagaimana caranya? Dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun prive sejumlah saldo prive-nya. Yang terakhir, yang keempat, menutup akun laba atau rugi. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara mendebitkan akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal sejumlah saldo labanya. Nah, bagaimana kalau dia rugi? Kalau dia rugi kebalikannya cuy. Berarti modalnya yang di debit, ikhtisar laba ruginya yang di kredit. Wow, mudah banget. Iya, mudah. Nah, langsung aja kita lihat kepada studi kasus Dina Beauty Salon ya. Nah, inilah tabel jurnal penutup. Saya sudah katakan di video-video sebelumnya, yang namanya jurnal tabelnya pasti sama. Cuman bedanya di judulnya saja. Tanggal, keterangan atau nama akun, kemudian kode akun, kemudian debit kredit dalam ribuan rupiah. Biar lebih gampang kita membuat jurnal penutupnya, kita akan tampilkan lagi kertas kerjanya. Kertas kerja tapi kita ambil yang kolom laba rugi. Nah, itulah manfaatnya kertas kerja. Dia banyak sekali membantu sampai kita membuat siklus yang terakhir dalam akuntansi. Karena tadi kan menutup akun nominal itu berada pada kolom laba rugi. Kalau di kertas kerja, kan itu dia. Oke, kita akan mulai menutup akun pendapatan. Nah, pendapatan di kredit, pindahkan dia ke debit. Apa yang di kredit? Ikhtisar laba rugi. Udah, selesai yang pendapatan. Yang selanjutnya kita akan menutup akun beban. Beban bersaldo normal di debit atau bertambah di debit. Berarti kalau kita mau menutup akun beban atau menolkan akun beban, maka seluruh beban-beban ini akan kita pindahkan dia ke kredit. Oke, mari kita pindahkan. Yang pertama kita mulai dari beban gaji 16 juta, kemudian beban listrik, air, dan telepon 12 juta, kemudian beban iklan 500.000, kemudian kita urutkan ya. Ini kan beban komisi kan 511, berarti kita urutkan dulu. Beban perlengkapan salon 7 juta di kredit, beban sewa 20 juta di kredit, kemudian beban penyusutan peralatan salon 3,5 juta di kredit, lalu beban penghapusan piutang 250.000 di kredit,
Kemudian beban kerugian uang palsu 50.000 di kredit. Nah, yang terakhir kita masukkan beban komisi 500.000 di kredit. Karena beban komisi ini merupakan beban di luar usaha atau non-operasional. Nah, lalu apa yang didebit? Yang didebit ini adalah akun ikhtisar laba rugi. Totalnya adalah sejumlah total bebannya. Nah, di sini sudah ada total bebannya. Ada nggak di sini? Ada kan 59.800.000. Berarti ikhtisar laba rugi di debit 59.800.000. Wow, mudah banget. Yes. Yang selanjutnya kita akan menutup akun Prive. Berarti kita harus ambil data kertas kerja yang kolom neraca. Nah, ini dia yang kolom neraca. Kita akan menutup akun Prive. Prive-nya 6 juta. Berarti kalau Prive-nya di debit, maka kita pindahkanlah dia ke kredit. Berarti tanggal 31 Desember, Prive-nya di debit pindahkan ke kredit. Berarti yang di debit adalah modal di debit 6 juta, kemudian Prive-nya di kredit 6 juta. Wow, mudah banget. Oke, yang terakhir kita akan tutup akun atau saldo laba karena dia laba 48.200.000. Maka jurnal penutupnya tanggal 31 Desember, berarti jurnal penutupnya ikhtisar laba rugi di debit 48.200.000, kemudian modal di kredit 48.200.000. Wow, mudah banget. Sekarang kita totalin coy, pasti sama nih. Kita jumlahkan, maka total debit dan total kredit harus sama, 222 juta rupiah. Gampang ya? Oke, jurnal penutup udah selesai. Sekarang kita akan buat buku besar setelah penutupan. Oke, kita lanjut saja. Nah, buku besar setelah penutupan. Apa itu buku besar setelah penutupan? Buku besar setelah penutupan adalah buku besar yang merupakan proses pemindah bukuan akun-akun yang bersumber dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup yang bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan. Berarti buku besar setelah penutupan ini merupakan langkah yang akan mempermudah kita untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan, di mana sumbernya kita ambil dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Berarti biar lebih gampang kita ambil saja dari kertas kerja, karena di kertas kerja ada neraca saldo dan ada jurnal penyesuaian. Oke, sekarang kita akan buat buku besar setelah penutupannya. Nah, ini ada data kertas kerja sebahagian. Kita akan kerjakan satu persatu ya. Kita mulai dari kas. Maka ini buku besarnya. Kas. Tanggalnya tanggal 31. Keterangannya karena kas itu di neraca saldo, maka neraca saldo. Ref-nya NS1. Kita anggap saja neraca saldo halaman 1 ya. Kemudian di neraca saldo 211 juta. Langsung masukkan ke saldonya. Di debit 211 juta. Selesai langkah pertama. Kemudian di kolom penyesuaian ada di kredit 50. Berarti tanggal 31 keterangannya penyesuaian, maka ini AJP1 di kredit 50. Debit kredit kita kurangkan, maka nanti nilainya 210.950.000 rupiah. Nah, sama dengan yang di sini. Itu dia. Karena kas tidak ditutup. Sekarang kita lanjut kepada piutang usaha. Berarti caranya sama, tanggalnya, kemudian keterangannya neraca saldo, ref-nya NS1, 36 juta di debit, lalu di penyesuaian ada tanggal 31, penyesuaian, AJP1, 2.500.000 di debit, maka ini kita jumlahkan, debit-debit, jumlahkan, letakkan di debit, 38.500.000, lalu ada lagi di kredit, tanggal 31 Desember, masih di penyesuaian, maka AJP1, kredit, 250.000, maka kita kurangkan sehingga saldo piutang kita menjadi 38.250.000 rupiah. Selesai kas dan piutang. Kita lanjut lagi ke perlengkapan salon. Munculkan lagi sini buku besarnya. Perlengkapan salon, kode akunnya 103. Caranya sama, tanggal 31, keterangannya neraca saldo, NS1, kemudian di debit 10 juta saldonya. Lalu di penyesuaian ada 7 juta, tanggal 31 lagi, penyesuaian AJP1, kredit 7 juta, maka 10 dikurang 7, 3 juta. Maka saldo perlengkapannya 3 juta. Kemudian kita lanjut kepada sewa dibayar di muka. Di neraca saldo 24 juta, tanggal 31 Desember, neraca saldo NS1,
maka saldonya 24 juta di debit. Lalu di penyesuaian ada 20 juta. Tanggalnya isi keterangannya penyesuaian AJP 1. Lalu masuklah kredit 20 juta. Maka 24 dikurang 20 di debit saldonya 4 juta. Wow, mudah banget. Sekarang kita lanjut ke peralatan salon. Peralatan salon, munculkan lagi buku besarnya. Kode akunnya 111. Berarti tanggal 31 di neraca saldo. Keterangannya neraca saldo NS1 saldonya 70 juta di debit. Nah, penyesuaiannya kosong. Oke, berarti cukup sampai di sini saja. Lalu kita lanjut kepada utang usaha. Nah, utang usaha caranya juga sama, tanggal 31 Desember, neraca saldo NS1, utang usaha dikredit 25 juta saldonya. Penyesuaiannya nggak ada. Oke, lanjut ya, udah selesai. Sekarang kita masuk utang Bank BRI. Caranya sama, tanggal 31, neraca saldo NS1, kredit saldonya 50 juta. Udah, gampang, selesai. Kita lanjut lagi cuy ke akun berikutnya. Akun berikutnya ada modal Dina. Nah, modal Dina ini kan muncul juga di jurnal penutup, yaitu untuk menutup prive dan untuk menutup saldo laba, kan gitu dia. Berarti kita munculkan dulu tabel buku besarnya ya, maaf, tabel buku besarnya. Berarti kita mulai dari neraca saldo, tanggal 31, keterangannya neraca saldo, NS1, maka langsung ke saldonya dikredit 200 juta. Lalu di penyesuaiannya kosong, tapi di jurnal penutup ada menutup prive dan untuk menutup laba. Untuk menutup prive berarti tanggal 31, keterangannya buat jurnal penutup. Maka JP1 di jurnal penutup modalnya di debit 6 juta, masukkan debit 6 juta. Kredit debit kita kurangkan 194 juta di kredit. Masih ada lagi untuk menutup laba, modalnya di kredit 48 juta 200. Berarti mari kita masukkan tanggal 31 Desember, jurnal penutup lagi keterangannya JP1 di kredit 48 juta 200. Kredit kita jumlahkan menjadi 242 juta 200. Wow, mudah banget. Udah selesai modal, kita lanjut kepada prive. Nah, prive juga demikian ya, prive juga ditutup. Berarti nanti ada juga dari jurnal penutupnya. Ini buku besarnya. Di neraca saldo tanggal 31, keterangannya neraca saldo NS1 langsung di debit 6 juta. Lalu di jurnal penutup prive-nya 6 juta di kredit, maka masukkan tanggalnya 31 Desember, jurnal penutup JP1 di kredit 6 juta, maka saldonya 0. Nah, itulah dikatakan dia jadi 0 saldonya karena sudah ditutup atau sudah dinolkan atau sudah dihapus. Jadi 0. Nah, gitu dia cuy. Kita lanjut kepada pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa juga ini sudah pasti 0 karena dia ditutup cuy. Yuk kita buat buku besarnya. Pendapatan jasa. Di neraca saldo, tanggal 31, neraca saldo NS1 di kredit 105.500. Lalu ada di kolom penyesuaian. Tanggal 31 Desember, jurnal penyesuaian, ya kan? AJP1, kemudian 2.500.000 di kredit. Kredit kita jumlahkan menjadi 108 juta. Lalu, pendapatan ini sudah ditutup, maka kita masukkan data dari jurnal penutup. Tanggal 31 Desember, jurnal penutup JP1 di debit 108 juta, sehingga saldo pendapatan menjadi 0. Sudah ditutup, artinya sudah 0 saldonya. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut cuy. Nah, yang berikutnya untuk beban gaji, beban listrik, beban iklan. Nah, semua beban-beban ini sudah pasti 0 saldonya. Kenapa? Karena sudah ditutup pada jurnal penutup. Oke? Jadi saya nggak perlu lagi lah menampilkan jurnal penutupnya ya, karena sudah pasti dia 0. Kalau dia di debit, berarti nanti di kredit jadinya kan jurnal penutupnya. Oke, ini dia. Kita mulai dari beban gaji. Beban gaji tanggal 31, neraca saldo NS1. Di debit 10.500.000, maaf ya, 10.500.000. Lalu masih ada penyesuaian. Penyesuaian AJP1 debit 5.500.000, kita jumlahkan menjadi 16 juta. Lalu tadi kan sudah ditutup nih, berarti masuk kepada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup di kredit 16 juta, sudah pasti dia 0. Nah, gampang. Iya kan? Gampang sekali. Beban listrik, air dan telepon juga demikian.
Di neraca saldo berarti neraca saldo 12 juta di debit, kemudian sudah ditutup, ya, berarti jadi di kredit. Maka saldonya 0. Selesai. Beban iklan juga demikian, cuy. Beban iklan, ayo kita buat beban iklan. Tanggal 31 ya, tanggal 31 ya kan, neraca saldo NS1. Berarti saldonya beban iklan 500.000 di debit. Sudah ditutup, maka jurnal penutup kredit 500.000. 0 lah jadinya. Gampang. Beban komisi yang terakhirnya, beban komisi juga demikian, cuy. Di neraca saldonya 500.000 di debit, di jurnal penutupnya 500.000 kredit, jadi 0. Nah, udah selesai buku besar setelah penutupan. Wow, mudah banget. Iya, langsung kalian subscribe, kalian share ke grup keluarga ya kan sekarang juga, cuy. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, oh masih ada ternyata, sorry. Masih ada, belum yang terakhir rupanya ya. Beban perlengkapan salon. Caranya juga sama, cuy. Langsung ke penyesuaian. Yang ini langsung dari kolom penyesuaian. Berarti tanggal 31 penyesuaian keterangannya kan gitu. AJP 1 di debit 7 juta. Maka saldo debit 7 juta. Nah, bedakan penulisannya. Kalau dia penulisannya dari penyesuaian harus diisi yang di sini. Tapi kalau tadi dia dari neraca saldo langsung ke saldo saja, nggak masalah. Nah, itu dia. Itu bedanya ya. Kemudian dari jurnal penutupnya di kredit 7 juta jadi 0. Itu dia. Beban sewa juga demikian. Di kolom penyesuaian debit 20 juta, saldo debit 20 juta. Kemudian dari jurnal penutup di kredit 20 juta jadi 0 saldonya. Kemudian kita lanjut untuk beban penyusutan peralatan salon. Nah, ini pun demikian di penyesuaian 3.500.000, saldonya 3.500.000, kemudian dari jurnal penutup kredit 3.500.000. Maka jadi 0. Wow, mudah banget. Iya, mudah sekali, cuy. Oke, sekarang yang berikutnya akumulasi penyusutan peralatan salon. Nah, ini kan nggak ditutup. Sudah pasti nggak 0 saldonya. Berarti dari kolom penyesuaian. Nah, kredit 3.500.000, maka saldonya kredit 3.500.000. Utang gaji juga demikian, cuy. Dari kolom penyesuaian, kredit 5.500.000, saldonya 5.500.000. Dah, selesai utang gaji. Kita lanjut lagi. Nah, masih ada nih beban nih. Kalau namanya beban udah pasti 0 nih. Ini sama yang kayak tadi. Berarti dari kolom penyesuaian di debit 250.000. Kemudian dari jurnal penutupnya kredit 250.000 jadi 0. Kemudian begitu juga dengan beban kerugian uang palsu. Dari kolom penyesuaian di debit 50.000. Dari jurnal penutup ya kan 50.000 di kredit jadi 0. Udah selesai, cuy. Gampang, mudah banget, mudah banget. Udah selesai. Nah, oke. Sekarang kita lanjut kepada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang diisi oleh saldo akun-akun yang bersumber dari buku besar setelah penutupan. Nah, atau biar lebih gampang, akun-akun yang tidak ditutup akan masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Oke, langsung aja biar gampang, cuy. Nah, ini dia tabelnya. Jadi sebenarnya, cuy, neraca saldo setelah penutupan ini bisanya kita buat walaupun kita tidak membuat buku besar setelah penutupan. Bisa, gampang. Cuman karena ini pas pembelajaran ya udah saya ajarkan saja kan gitu dia. Sebenarnya bisa. Kenapa? Karena kita sudah membuat kertas kerja dan laporan keuangan. Udah gampang, cuy. Nah, ini dia kertas kerjanya. Nah, artinya begini, artinya akun-akun yang sudah ditutup itu tidak akan muncul lagi di dalam neraca saldo setelah penutupan. Kenapa? Karena sudah 0. Ngapain kita tuliskan yang 0 saldonya? Kan gitu dia. Semua akun yang terdapat pada kertas kerja kolom laba rugi itu udah 0. Nggak perlu lagi kita buat ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Berarti pendapatan dan beban nggak akan muncul di sini. Nggak akan muncul di dalam ini. Nah, begitu juga dengan prive. Kan gitu dia. Nggak akan muncul. Nah, kita coba lihat. Nah, ini prive nggak akan muncul lagi. Beban gaji nggak akan muncul. Beban listrik, beban iklan, beban komisi, beban perlengkapan salon, beban sewa, beban penyusutan peralatan salon. Nah, semua beban-beban ini nggak akan muncul lagi di dalam neraca saldo setelah penutupan. Kenapa? Karena sudah ditutup, sudah 0 saldonya. Jadi yang muncul itu adalah yang tidak ditutup. Nah, cuma nanti bedanya modal yang kita gunakan bukan lagi modal yang ada pada kertas kerja. Karena ini modal awal. Modal yang kita gunakan adalah modal yang terdapat pada laporan keuangan, yaitu laporan perubahan modal. Atau dari buku besar
akun modal, buku besar setelah penutupan tadi. Nah, jadi kalau kita tidak buat buku besarnya, maka ambillah modal dari laporan perubahan modal. Kalau kita buat buku besarnya setelah penutupan, maka bisa juga ambil dari buku besar setelah penutupan untuk akun modal. Bisa, gampang cuy. Oke, ayo sekarang kita isi yang ini. Kas 101, ya kan, masukkan. Kemudian piutang, kemudian 103 perlengkapan salon, kemudian 104 sewa dibayar di muka, kemudian peralatan salon. Nah, lalu kita urutkan ya cuy. Kita masuk ke akumulasi 112, akumulasi penjutaan peralatan salon di kredit, kan gitu dia kan. Kemudian habis itu masuk ke utang. Harta udah masuk ke utang. Utang usaha 201, utang usaha di kredit 25 juta. Kemudian 202 utang gaji kredit, lalu utang bank, utang jangka panjang 211, utang bank BRI. Nah, lalu yang terakhir ini mau kita masukkan adalah modal. Nah, modal dina yang kita masukkan, jangan masukkan yang 200 juta ini, nggak akan balance nanti kalau kita jumlahkan. Salah. Nah, jadi masukkanlah dia dari modal akhir yang terdapat pada laporan perubahan modal. Boleh juga ambil dari buku besar setelah penutupan untuk akun modal. Ya sudah. Nah, masukkanlah dia nilainya 242.200.000. Jadi kalau kita jumlahkan ini cuy, pasti sama jumlah debit kreditnya. Kalau dia sama atau dia balance, berarti sudah benarlah neraca saldo setelah penutupan kita. Wow, mudah banget. Ya memang mudah, nggak ada yang sulit di sini cuy. Iya kan? Nah, inilah dia neraca saldo setelah penutupan. Sekarang kita lanjut kepada jurnal pembalik. Jurnal pembalik. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk mengembalikan saldo akun dari pos penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Nah, jurnal pembalik ini dibuat pada awal periode cuy, sebelum periode baru dimulai. Ya, oke, langsung aja kita eksekusi. Nah, ini dia. Ini tabel jurnal pembaliknya, ya. Semua jurnal tabelnya sama. Jadi jurnal pembalik ini datanya diambil dari data jurnal penyesuaian. Nah, apa-apa saja akun yang perlu jurnal pembalik? Ada 5. Yang pertama adalah perlengkapan yang dicatat sebagai beban. Artinya jurnal penyesuaian untuk perlengkapan yang dicatat sebagai beban. Kemudian jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Lalu jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar. Kemudian jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka yang diakui sebagai pendapatan. Lalu jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima. Jadi itulah akun-akun yang memerlukan jurnal pembalik. Intinya kalau kita paham jurnal penyesuaian, maka jurnal pembalik gampang sekali. Ya, ada 5 yang butuh jurnal pembalik, di mana datanya diambil dari jurnal penyesuaian. Maka di sini saya tampilkan lagi data jurnal penyesuaiannya. Berarti yang kita balik itu adalah yang beban gaji, utang gaji ya. Itu masuk kategori beban yang masih harus dibayar. Kemudian piutang usaha, pendapatan jasa, itu masuk kategori pendapatan yang masih harus diterima. Nah, bagaimana cara membaliknya? Balikkan aja laptopnya, bukan Joy. Kita balikkan akunnya. Ini kan beban gaji di debit, utang gajinya di kredit. Maka menjadi utang gaji, tanggalnya 1 Januari ya, 2025, berarti menjadi utang gaji di debit 5.500.000, kemudian beban gaji di kredit 5.500.000. Nah, udah selesai. Sekarang yang berikutnya untuk piutang usaha, pendapatan jasa. Berarti 1 Januari, pendapatan jasa di debit 2.500.000, kemudian piutang usaha di kredit 2.500.000. Wow, mudah banget. Lalu kita jumlahkan cuy. Nah, udah selesai. Gampang kan? Iya, gampang sekali. Udah selesai siklus akuntansi Dina Beauty Salon. Mulai dari jurnal umum sampai kepada jurnal pembalik. Jadi ada 3 part ya. Nah, dipelajarilah baik-baik supaya kalian menjadi akuntan yang hebat nantinya. Oke. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah percayakan channel Rian Boltok untuk belajar ekonomi akuntansi. Terus support channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan bertambah rezeki. Terima kasih sekali lagi. 3, 2, 1, go. Close the door. Bye-bye.